Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Dwi Putra dari Universitas Teknologi Yogyakarta dengan NIM 518061194. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana mengubah sebuah gambar menjadi G-code yang kemudian bisa kita aplikasikan pada CNC Simulator Pro. Nah, pertama-tama pastikan teman-teman sudah mendownload Inkscape. Nah, kemudian buka Inkscape-nya, klik berkas. Nah, pilih properti dokumen, ganti ukuran kertasnya yaitu dengan lebar 100 dan tingginya 100. Lebar dan tingginya ini terserah teman-teman aja, mau ukuran berapa juga nggak apa-apa, yang penting itu untuk memudahin aja, jadi 100 saja. Terus setelah itu klik yang ada gambar kotaknya ini, lalu ini berguna untuk garis pinggirnya. Nah, disesuaikan juga sama selera masing-masing. Klik ini, lalu tinggal diratain aja. Nah, kemudian kita klik berkas, kita klik import. Nah, kita pilih gambarnya yang ini, logo yang udah kita buat sebelumnya, Tony UTY 18. Nah, open. Oke, kita kecilin, disesuaikan supaya nggak berlebih gitu. Nah, kita pasin coba. Masih berlebih, kita kecilin lagi, kita pasin. Nah, ini kan masih ada ruang, kita lebarin sedikit bisa. Nah, ini sudah. Terus kita klik gambarnya, klik tapak, kemudian jejak bitmap, kita tarik ke atas sedikit, kita klik perbarui, muncul gambarnya, kita klik OK, lalu kita close, lalu kita tarik. Nah, keluar. Terus yang ininya, yang asli kita hapus. Kemudian kita klik yang ini, kita klik tampilan, kita klik mode tampilan, kita pilih garis luar. Nah, setelah itu gambarnya tinggal kita masukin ke dalam sini. Nah, udah jadi. Lalu tinggal kita save. Kita save as, kita simpan sebagai ini, kita buat di PC di bagian picture aja, menggambar. Kita kasih nama judulnya menggambar dengan tipe penyimpanannya yaitu Inkscape SFG. Lalu kita save. Setelah kita save, kita buka Google. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan teman-teman. Jadi setelah gambarnya tadi jadi, kita buka Google, lalu kita buka markercam.riau.par.com. Nah, nanti kalau ada yang kayak gini, tinggal klik aja untuk mengaktifkan Adobe-nya, lalu izinkan. Nah, setelah tadi kan filenya udah di save tuh. Nah, kita klik aja open SFG file, kita simpan tadi di picture. Nah, ini dia menggambar, kita open. Nah, kan tadi munculnya bakal jadinya kayak gini. Lalu kita jadiin dulu inch-nya itu jadi cm. Klik cam, terus kita pilih pocket operation. Nah, untuk diameternya ini nanti untuk diameter burnya waktu dipakai di CNC Simulator Pro. Jadi harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai di sini 2 aja. Lalu target depth-nya juga kita ganti 2. Step down-nya kita ganti 2 juga. Feed rate-nya kita ganti 300 saja. Plung rate-nya juga sama, kita ganti 300. Lalu kita klik OK. Nah, terus kita klik cam lagi. Setelah kayak gitu kita klik calculate L. Nah, kita tunggu aja loadingnya. Prosesnya lagi berjalan, kita tunggu sampai 100% ya.
Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik cam lagi, baru export G-code, klik export selected toolpath. Nah, lalu kita ganti namanya tugas saja deh. Udah ada tugas Oni gitu aja, lalu kita save. Nah, kemudian kita buka filenya tadi, mana ya, nah ini dia, kita buka, open with. Jadi ada beberapa pilihan, teman-teman bisa memilihnya sesuai apa yang ada di laptop teman-teman atau PC. Kita pakai Word aja, klik OK. Nah, kodenya tuh bakal muncul kayak gini nanti. Nah, setelah kode muncul, kita klik CNC Simulator Pro nya, agak gedein aja ya. Terus kita klik file, kita buka new CNC program wizard, kita klik next. Nah, X nya ini ukuran yang tadi kita pakai waktu di pembuatan pada Inkscape tadi, kan ukurannya berarti 100 kali 100. Nah, sedangkan ketebalannya itu tadi yang pas pengaturan adalah 15. Nah, lalu kita klik next. Pastikan satuannya milimeter, lalu next dan done. Nah, maka programnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian program yang sebelumnya itu tinggal kita copyin. Nah, kita pindahin dulu. Nah, sebelum itu kita atur dulu mata bornya, yaitu caranya klik setting, inventory browser, terus kita pilih, kita buat yang baru aja. Caranya klik add, diameternya tadi disesuaikan sama yang pas di MakerCam. Jadi kalau di MakerCam itu tadi adalah diameternya 2. Nah, untuk ketinggiannya itu terserah aja, kita pakai 15 saja. Toolname-nya kita buat 6, nama toolname-nya, terus klik OK, lagi. Nah, terus yang di sini kita hapus, yang ada tulisannya nih, hapus. Kita pilih T4 nih, 6, diameter 2, kita klik aja. Pocket sama Z nya itu kita hapus, lalu bisa coba kita jalankan. Nah, kita jalanin, kita lihat, kita agak zoom sedikit deh. Nih, jadi si mesinnya mulai bekerja. Jadi gunanya tadi itu, Inkscape itu untuk membantu ngerubah file gambar itu supaya bisa dibaca oleh MakerCam. Jadi memudahkan banget, terutama bagi kita para pemula yang baru belajar cara nge-CNC, yang belum paham G-code. Jadi ini mempermudah banget dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi kita tungguin aja sampai programnya jadi semuanya. Nah, dapat dilihat itu mulai ngebentuk huruf I sama angka 1 gitu.
Jadi selama proses kita tungguin aja. Memang prosesnya agak lama juga, soalnya kalau kita lihat sendiri ini kodenya itu sampai ratusan lembar bahkan nih. Pack 1 dari 160, udah ada 160 lembaran kodenya doang, makanya prosesnya cukup lama juga. Jadi sabar, kita harus sabar sih sebenarnya nungguinnya itu sampai benar-benar jadi apa yang kita pengenin gitu. Nah, jadi dapat dilihat di sini adalah kode-kodenya ya, yang sebelah kanan kalau dari tempat saya nih kodenya di sini. Terus ini tempat kerjanya. Nah, ini pilihan menu-menunya. Nah, kalau untuk nyeting ukuran tadi motherboard dan itunya di inventory browser. Nah, teman-teman kalau mau merhentiin juga bisa lihat ini di simulat. Ini ada tombol start, pause, stop, fast forward, step. Nah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman juga. Nah, dapat teman-teman lihat ini udah mulai kebentuk ya pola nama saya, Tony, universitas saya, sama tahun angkatan saya. Nih, udah mulai kebentuk. Nah, ini prosesnya sedang masih berlangsung. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble, jadi videonya agak kepotong. Nah, ini prosesnya masih ngukir. Tulisannya udah mulai kelihatan jelas hurufnya NI sama angka satunya. Nah, aplikasi CNC Simulator Pro ini sendiri menurut Google itu yaitu jadi sebuah aplikasi yang membantu dalam mengoperasikan mesin CNC. Nah, mesin CNC sendiri adalah sebuah perangkat keras jenis French atau milling yang dikendalikan dengan sistem komputer dengan gerak otomatis yang dikontrol atau diprogram dengan bahasa numerik atau biasa kita dengar dengan G-code. Nah, intuisi kerjanya itu perintah kerja disusun secara beruntun untuk memadukan pelaksanaan suatu pekerjaan. Instruksi kerja ini digunakan untuk memandu dalam pengoperasian mesin secara umum. Selama pengoperasian mesin CNC dapat digambarkan, yaitu pertama itu prosesnya, yaitu input program CNC. Nah, seperti kita tadi itu kita input G-code yang udah jadi, lalu uji jalan. Nah, diuji tadi, lalu ada uji lintasan pahat. Seperti tadi dia membuat area pahatnya dulu, lalu ada pemasangan benda kerja, yaitu ini,
Lalu penempatan pada posisi awal tadi di awal-awal mulai dari sini, dan eksekusi program seperti gambar ini. Nah, jadi memiliki beberapa tahap dalam pengerjaannya. Jadi program ini juga dapat berguna hampir di segala aspek bidang, terutama yang mungkin punya usaha usaha mebel kali, dapat menggunakan alat ini untuk membuat pola-pola yang menarik itu, sehingga menarik minat pembeli untuk membeli. Nah, di sini udah mulai kelihatan tuh Tony-nya sama UTY-nya udah mulai kelihatan. Ini kalau kita zoom lebih dekat, nah ini dia bentukannya, proses pembuatannya. Jadi mesinnya tuh kerjanya ngebor pelan pinggir-pinggirannya, ngebentuk pola sesuai yang udah kita program sebelumnya. Nah, mata bornya juga kita pakai yang 2 mm. Sebenarnya terserah aja sih mau berapa yang dipakai, cuman biar ini juga lebih enak kan 2 gitu. Tapi terserah teman-teman sih mau pakai ukuran berapa, yang 1 bisa, 3, 4, 5 bisa. Dapat dilihat mesinnya lagi ngerapiin sisa-sisa dari pengamplas dari proses sebelumnya dalam proses pembuatan, sehingga hasilnya bersih, rapi, dan presisi pastinya jadi kalau menggunakan ini. Nah, tuh Tony-nya udah mulai kebentuk, UTY-nya. Nah, tinggal mulai ngebentuk angka 8-nya aja nih teman-teman. Nah, angkanya 8 mulai terbentuk. Nah, tinggal ngebersihin sisa-sisanya tadi juga sama.
Nah, dapat dilihat yang tengahnya itu udah mulai bersih. Nah, udah kelihatan bentuknya Tony UTY 18. Nah, itu kan sesuai sama yang kita desain tadi. Nah, sekarang mesinnya itu mulai ngebersihin pinggir-pinggirannya, mulai ngerapiin lah. Nah, dapat teman-teman lihat bersama tuh, dia lagi ngerapiin pinggir-pinggirannya supaya lebih rapi gitu, sesuai dengan yang kita desain tadi. Nah, udah jadi nih teman-teman nih, dapat kita dilihat sama-sama. Aduh, nggak ada mouse, agak susah ya, jadi agak ini nih, Tony UTY 18. Nah, jadi sesuai gitu sama yang kita desain sebelumnya, dan lebih gampang juga buatnya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.